Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis shalah. Pasal-pasal atau hal-hal yang membatalkan dalam salat. Walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Adapun perkara-perkara yang membatalkan dalam salat itu ada 11. Yang pertama al-kalamul amdu. Ucapan yang disengaja. Nah, ada keterangannya nih. Al-kalamul amdu sholihu li khitabil adamiyina. Kalam atau kalimat yang disengaja, yang umum, yang biasa dipakai dalam percakapan sesama manusia. Li khitabil adamiyin. Lagi sholat kita Allahu Akbar. Misalnya, contohnya ada jamaah kita trik marian dikit, batal. Biarpun satu kata sini aja kita mengucap sini, batal. Karena itu kalam li khitabil adamiyin, kalam yang biasa dipakai sesama anak Adam atau manusia. Nggak boleh, batal. Meskipun sekelumit satu kata, batal. Kemudian wal amalul katsiru, dan pekerjaan perbuatan yang banyak, gerakan, maksudnya di al-amal di sini gerakan. Wal amalul katsiru. Wal amalul katsirul mutawalli kasalasi khotowatin. Gerakan yang banyak itu seperti kasalasi khotowatin, gerakan yang dilakukan dengan 3 langkah. Kemarin sudah kita contohin nih. Misalnya jadi imam batal, minggir imam batal, makmum menggantikan, jangan melangkah dari 3 langkah, 2 langkah. Udah kita contohin. Sama, misalnya di sholat, ini kan ini orang penyakit orang modern nih, lupa. Lagi sholat kita, handphone lupa kita silent, ya kan, bunyi dah. Itu pernah, itu begitu, sering banget itu saya nemuin. Goyang ngedombrek lagi sholat, subhanallah. Penyakit orang modern, handphonenya berbunyi, bunyinya mending dianggut, ampun dah, ya kan. Bagaimana yang terbaik? Matikan. Yang penting jangan melakukan banyak gerakan, karena lupa, ya wajar lah. Tapi lupanya ini kebangetan biasa. Cara kita kalau mau sholat matiin handphonenya. Lagunya dianggut lagi. Abang ngetoyib, ya Allah ya karim. Ambil handphone kita, matikan. Dalam 1-2 gerakan. Ya kan? Jangan ambil handphone kita lihat, kita baca. Ya, lagi di mana ya? Dibalas lagi sholat, ya batal. Ya. Aduh, enggak, itu penyakit yang sering terjadi. Kita kadang lupa handphone kita nyalain, tiba-tiba berbunyi. Langkah yang terbaik, matikan. Jangan sampai bunyian-bunyian itu terus mengganggu para jamaah. Makanya bagus, usahakan kalau belum sholat kita kasih peringatan kepada para jamaah. Bagi siapa yang membawa handphone, silakan buang. Matikan, bunuh, maksudnya dikecilkan suaranya, di silent, gitu. Ya kan? Ya Allah, itu penyakit memang sering banget terjadi dah. Di sini sering kali ya? Enggak, jarang. Alhamdulillah. Belum ada. Ya alhamdulillah. Saya yakin di sini imamnya getap-getap. Matiin, ayo bawa handphone, cemplungin. Enggak, di tempat saya juga sering begitu. Bener. Gimana ya? Kadang begitu orang-orang komplek tuh. Kebiasaan sibuk, kesibukannya dibawa-bawa. Aduh, payah. Tapi ya nggak apa-apa. Memang lupa itu ya sifat manusia. Tapi ya itu tadi, semakin banyak peringatan, insya Allah kita waspada. Janganlah kita nyalain atau kita silent. Ambil gerakan kita, jangan banyak-banyak gerakan. Masukin kantong tangan kita, sekiranya kita bisa mencet tombol, pencet aja kan.
Kalau nggak bisa, ambil tak, matiin dah, gitu aja. Karena darurat, nggak masalah. Kalau darurat itu penting. Daripada bunyi begitu, mengganggu. Nah, sama dalam hal garuk. Misalnya kita gatal nih tiba-tiba, Allahu Akbar, pipi kita gatal benar. Jangan begini, garuk, gatal. Gitu aja 2 kali atau 2 kali gerakan. Gitu aja. Jangan begini. Begini gudik. Iya. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Selama tidak ada katalati marot. Jadi 3 yang diulang-ulang atau 3 gerakan yang disengaja. Ya 2 kali. Itu dalam mazhab Syafi'i. Harus kita ngerti itu. Jangan kita kasihkan baru ambil angop ya, bubar dah, batal dah. Kemudian wal hadats. Nah, ini kemarin sudah kita sedikit ceritakan, berhadas, membuang angin ya. Ya kentut bahasa kita ya batal. Keluar cairan tiba-tiba dari farji kita, berasanya pipis walaupun sedikit ya batal. Gitu. Cuman bagaimana kalau kita posisinya udah di tengah, jangan keluar, udah biarin, ikutin aja sholat supaya kita tidak mengganggu jamaah yang lain. Nggak apa-apa, ikutin terus. Insya Allah kita dicatat tetap pahala berjamaah meskipun kita batal. Kemudian setelah salam kita wudhu kembali, ikut sholat sendiri aja sholat. Kalau ada barengannya ya jamaah lagi, gitu. Itu namanya cara yang elegan yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Duduk di depan, sopnya rapet, dia kentut, dia paksain, dia kan jadi ribet. Maksain banget. Allah juga tahu gitu. Udah kata malaikat, udah gue catat, tenang aja, lu udah diem-diem situ. Gitu. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal baik yang kita lakukan yang secara tidak sengaja kemudian kita berhadas, itu bukan kehendak kita. Itu sifat alamiah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Begitu caranya. Ya Allah, memang sudah Engkau takdirkan saya ini batal. Gitu. Belajar kita pasrah terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap ketentuan Allah. Oh, itu cakep bener. Itu cakep, itu baru jamaah al-istiqomah itu begitu. Kemudian wal hudusun najasah. Nah, terkena najis. Maksudnya apa? Misalnya mohon maaf, kita punya koreng, punya luka misalnya, mohon maaf, kita nggak sadar lagi sholat, kita garuk, terus darahnya keluar, nanahnya keluar, itu batal sholat kita, meskipun kita lakukan secara tidak sengaja, batal. Nanti kita sholat lagi, kita ulangi lagi. Biarkan kita posisi pada di tengah-tengah atau di depan para jamaah atau di belakang saf kedua, saf ketiga, kecuali kalau saf terakhir keluar nggak apa-apa gitu, karena nggak mengganggu saf yang ada di depannya. Nah, batal. Lagi salat Allahu Akbar di lapangan, tai burung ceprot ya batal, najis gitu, meskipun nggak sengaja gitu. Kecuali kotoran yang sudah kering. Nah, yang sudah kering nggak batal. Seperti apa? Misalnya kotoran cicak yang udah kering. Ya, kita lagi sholat ya, namanya misalnya ada sela-sela dinding, jatuh, ketepluk di tangan kita kering atau di kantong. Kita lihat kering nggak masalah, kita buang aja. Begitu. Nggak membatalkan sholat. Wankishaful aurat, dan tersingkapnya aurat. Nah, tersingkapnya aurat ini fatal, ya kan? Kita lagi sholat, sarung kita kedodoran. Lah pernah, itu sering. Zaman-zaman dulu begitu, zaman-zaman Jepang, zaman Belanda, serius. Lagi sholat, Allahu Akbar di lapangan, angin kenceng banget. Zaman dulu kan namanya celana dalam kagak ada.
Begitu kena angin, gua keangkat sarungnya, letak kukur gede bener. Kukur tuh kukur hutan. batal, batal. Meskipun tidak sengaja batal. Begitu. Sholat, makanya hati-hati. Kita jaga sholat kita. Sarung kita kalau pakai sarung kencengin, jangan sampai inkisyaful aurat, tersingkapnya aurat kita. Kedodoran kek, copot kek, itu batal. Karena aurat kita terbuka. Mana batasan auratnya? Itu tadi, perut ke bawah. Kalau betis enggak, sampai dengan dengkul. Paha ke atas, dalam sholat paha ke atas, tersingkapnya aurat. Ya, jadi bisa dipahami dulu nih. Sampai sini ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjutkan. Sambil santai aja. Ya, silakan. Ya. Ya, betul. Itu yang benar. Sab itu sangat utama. Makanya Rasulullah SAW mengajukan sawu sufufakum, rapatkan barisan. Dulu zaman Khalifah Umar ngerapetin sop pakai apa? Pakai pedang. Set tuh, saking pentingnya. Karena itu sab yang kosong menimbulkan celah setan untuk masuk. Itu hadisnya sahih. Nah, bagaimana ketika ada sop misalnya di barisan kedua atau barisan ketiga? Ada yang kok, nah biasanya anak-anak nih. Anak-anak kan begitu ya, lagi tengah-tengah sholat dia belecir, lari. Kosong nih sop, maka yang di belakang maju. Majunya caranya sama, melangkah dengan 2 langkah. Majulah yang depan 1, 2, atau 1 langkah, jangan sampai 3 langkah. Itu benar, bagus. Isi sop yang kosong, tidak membatalkan sholat, dan itu dianjurkan oleh para ulama-ulama fikih kita. Semua sepakat tidak bertentangan dengan kaidah sholat yang kita lakukan. Justru dianjurkan begitu. Sop itu karena sesuatu yang sangat penting, ya kan? Sangat penting yang memang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sawu sufufakum. Ya, luruskan, rapatkan barisan. Begitu. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Ini ya dulu ya. Ya. Lanjut. Saya pernah satu tempat kosong nih di ya. depan, cuma terhalang 3 baris ini. Saya mau ke depan, otomatis nabrak tuh. Jangan. Yang punya kewajiban itu yang belakangnya persis. Paham? Enggak, saya posisinya kan datang ke belakang. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Di baris depan ada 01 pesawat kita. Cuma terhalang 3 baris ini. Jadi pikiran saya, kalau saya mau masuk ke sana, saya akan nabrak orang. Jangan, justru nggak boleh. jangan dipaksakan. Saf yang kosong itu tanggung jawab barisan yang ada persis di belakangnya. Jangan kemudian kita ada di saf keempat atau saf ketiga memaksakan maju ke depan demi niat kita memperbaiki saf. Itu tidak boleh, malah mengganggu, bisa merusak tatanan ya orang-orang sholat. Bahkan apa sih, kan bisa jadi begitu, orang nggak sadar diomelin, itu batal lagi semuanya. Jangan, pokoknya saf yang kosong dimanapun itu tanggung jawab saf belakangnya. Itu kaidahnya. Jadi bukan tanggung jawab saf yang ada setelah barisan kedua atau ketiganya. Begitu. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjutin. RT, silakan. Hah? Kadang-kadang kita sekolah ini, tiba-tiba ada yang bawa anak-anak itu lari ke depan itu. Nah, sering sini kita kita juga itu kan. Ya. Itu enggak mengganggu kan? Ya. Sejalannya kayak dia sama dia. Ya. Ya, memang ada 2 perbedaan pendapat. Ini terus terang saja. Dulu Rasulullah juga pernah, bukannya diganggu yang namanya cucu,
Hasan Husain ngegelendotan ceritanya, gelendotan pada pundak Rasulullah, sehingga pada saat itu Rasulullah sujudnya lama benar. Artinya secara kasat mata, secara pandangan mata kan mengganggu, tetapi Rasulullah tidak marah dan tidak berkata apa-apa, dalam pengertian ada larangan membawa anak kecil atau larangan orang tua yang tidak mendampingi anak daripada yang bermain di masjid. Sama Ummu Salamah juga begitu. Ummu Salamah anaknya Amr, mantu Rasulullah, anaknya Zainab juga pernah digendong oleh Rasulullah SAW. Ya, anaknya Zainab, anak kandung kakaknya Siti Fatimah, pernah gendong cucunya juga dalam sholat. Ketika ruku digendong, ketika sujud diletakkan. Nah, atas dasar itu kemudian ada beberapa ulama berpandangan anak kecil jangan dilarang. Ada yang berpandangan itu. Karena apa? Rasulullah tidak pernah melarang anak-anak kecil bermain di masjid. Tapi mayoritas ulama kita, ya, ulama-ulama kita itu nggak suka dengan hal-hal kayak gitu. Bagaimanapun itu bisa mengganggu. Seyogianya ditata tuh anak kecil, diarahkan. Ada orang tuanya diarahkan. Jangan anak kecil disuruh ke masjid, dua-duanya ngopi di rumah. Akhirnya tuh anak keluyuran kemana-mana, ganggu. Nah, ini kan fatal. Sekarang kan banyak benar. Masjid dong. Bapaknya dia ngopi di rumah. Akhirnya tuh anak ganggu. Ini fatal. Ya. Tapi dengan anak kecil tetap harus kita bersikap lunak. Kita kasih tahu ini bapaknya siapa, mohon pengertiannya supaya tidak mengganggu. Meskipun itu tidak ada larangan, tetapi kalau sifatnya sudah mengganggu, ya tetap harus kita tegur. Itu majmu ulama kita seperti itu. Jangan mentang-mentang Rasulullah nggak ngelarang juga, kita nggak boleh melarang, ya salah juga. Artinya itu sikap kita kembalikan kepada kesepakatan jamaah. Jamaah menghendaki itu tenang segala macam, ya harus ditata tuh anak kecilnya, panggil orang tuanya gitu. Tapi juga kita nggak boleh serta-merta. Ya memang banyak, itu kejadian banyak di masjid-masjid yang pada prinsipnya punya mazhab yang berbeda, ya membiarkan. Itu ada juga. Tapi kalau saya pribadi, mohon maaf, saya berbeda dengan mereka. Saya tegur orang tuanya, tolong dengan baik tentunya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kalimat yang bijaksana, dengan bahasa yang santun. Tolong anaknya dijaga, jangan sampai mengganggu. Kalau nggak bisa juga, bapaknya suruh dampingin, jangan cuman anaknya suruh sholat, bapaknya di rumah. Nah ini fatal. Ya. Enggak, ya. Enggak. Najis yang disebut kita terkena najis itu adalah wujudnya najis. Kita kena, kencingnya burung atau tai burung, wujudnya. Tapi kalau pembawaannya, anak kecil membawa najis, pampers nyenggol kita enggak batal. Karena anak adami itu tidak najis. Anak Adam itu sebagaimana yang pernah kita bahas di awal-awal bab itu tidak najis. Adapun kencingnya tetap najis. Tapi yang dipersoalkan kan adalah wujudnya. Kecuali kalau dia meperin kencing ke kita, yaitu najis. Dalam sholat kita dipeperin misalnya, itu najis. Tapi kalau menyentuh aja enggak najis. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutin apa masih ada? Silakan, saya kasih kesempatan satu lagi. Ya. Batal, karena itu aurat. Itu tadi inkishaful aurat jatuhnya. Makanya ini harus hati-hati nih. Ini penyakit orang modern juga nih. Pakai lepis ketat, pakai kaosnya ketat juga. Saya sering lihat itu.
Ya mau nggak mau gimana, nggak lihat kalau di depan saya kita lagi sholat. Emang penyakit orang modern banyak bener ya. Aduh, ampun dah. Hah? Ya inilah yang disebut inkishaful aurat. Biar ibu itu sifatnya belahan, itu kan ada belahan, mana ada budingnya lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ini saya sering juga, saya bukan bercanda, enggak, ini sering fakta. Begitu sholat, enggak kita lihat karena di depan, pasti kita ngelihat. Begitu dia ruku duluan, ya begitu. Itulah hal yang membatalkan sholat yang tidak disadari. Iya, enggak. Iya, kita kasih tahu, Bang. Apalagi imam. Nah, ini bahaya. Apalagi ini kasusnya imam lagi. Ya itulah, makanya kadang-kadang kita pilih imam yang memahami kaidah-kaidah, aturan-aturan, tata cara, hukum-hukum sholat harus paham, termasuk pada persoalan pakaian. Ya jadi imam ya pakaiannya yang bagus, standar ya begini nih, ya kan, pakai kopiah, pakai baju, pakai sarung, ya cakep betul. Cuman kadang-kadang problemnya kalau di jalanan ya, di jalanan kan sering begitu ya. Ada sholat orang sendirian, kita mau kagak nyadar kita imam aja, Pak. Begitu ruku belahannya lagi kelihatan, rusak banget dah. Ya batal. Kita munfarid aja, paham caranya? Munfarid itu tuh kita mengundurkan diri dari jamaah. Kita niat langsung seketika, kita munfarid. Tidak lagi jamaah, sendiri munfarid. Ya kita niat munfarid aja. Lanjutin terus. Nggak apa-apa terus. Tapi kita munfarid, paham? Merubah niat, taghyirun niyah, tapi bukan dalam pengertian keluar sholat, tapi keluar dari jamaah, membangun sholat secara pribadi. Taghyirun niyahnya diubah menjadi munfarid. Nah? Ya, yang penting kita sendiri yang paham. Yang penting kita paham sendiri. Kita yang paham sendiri sudah munfarid. Hah? Nah, kalau lihat pun nafsu lain lagi ceritanya ini. Itu dia ya, jadi begitu solusinya munfarid. Ya kalau imam kita batal, dia nggak paham, ya kita munfarid. Ya. Dia itu lihat dulu baru tepak atau tepak dulu, senggol dulu. Bukan ditepak mau tepak. Ya. Ya belum, artinya niat secara lafzi. Kita mau niat jamaah aja itu udah niat, tapi secara lafzi kita harus tetap berucap. Sebelum berucap kita senggol dulu. Allahu Akbar. Belum. Nah itu nggak mengganggu dia. Apanya? Pasti nggak mengganggu. Enggak ganggu. Dia pasti paham, enggak ganggu. Imam pasti memahami meskipun kita sulit. Tapi jangan kenceng-kenceng. Sulit atau Pak, gue jadi makmum ya? Jangan, itu mengganggu kalau itu. Biasa aja. Allahu Akbar. Jadi niatnya kita simpelkan aja, maksudnya nggak perlu kita bertele-tele baca niatnya. Niat sambil beriringan dengan Allahu Akbar boleh. Nah, karena melihat keadaan itu, begitu yang terbaik Pak RT. Ya. Kita mau sholat jemaah. Ada orang yang dulu sholat, apa dia sholat sunnah, apa sholat wajib kita nggak tahu. Kita harus sholat wajib. Kita tahu dia sholat sunnah. Ya memang pernah kejadian begitu. Kita tepat. Kalau imam memberikan kode, berarti dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Makanya kan itu tadi. Kalau ya memang harus refleks gitu. Sekelas awam, orang awam pun yang belum memahami, ketika ada orang nepak,
dia pasti ada di belakangnya yang pengen jamaah. Seketika itu angkat tangan mestinya imam. 2 kali gerakan, berarti bukan sholat fardu. Begitu caranya. Makanya kaidahnya menyenggol untuk menjadi makmum itu supaya memberikan pengertian juga kepada imam apakah dia sholat sunnah atau sholat wajib. Salah satu kaidahnya. Sehingga ketika disenggol imam berasa kan, berarti ada orang yang pengen jadi makmum. Sementara dia bukan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Itu aja. Nah, itu solusinya. Jangan kita ngerti, biarin aja. Lah itu salah juga kita. Kadang-kadang begitu. Ya memang harus paham begitu. Jadi hal-hal yang sepele ini insya Allah kalau kita pahamin nanti akan baik sholat kita. Pernah kejadian tuh. Sholat dia nggak beritahu. Nah, yang salah imamnya, nggak apa-apa. Bapak nggak jadi batal. Terusin. Begitu. Kalau saya pernah ditepok kalau kaget. itu bahasanya nepok, makanya jangan nepok, senggol. Iya. Iya, lebay namanya itu nepoknya. Kaget enggak batal. Ya artinya yang penting Anda tidak berubah niat. Karena salah satu yang membatalkan niat adalah taghyirun niyah. Misalnya begini, kita jamaah, ini kita gedeg sama imam ini nih misalnya, ini mohon maaf, ini penting. Begitu sholat, kita jadi makmumnya, imamnya dia lagi batal. Taghyirun niyah, berubahnya niat kita ketika kita ingin berjamaah, tapi tidak ada keredoan. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i batal. Makanya ini pelajaran buat kita. Siapapun imamnya, kalau sudah ditunjuk dan dilaksanakan ikuti, sami'na wa ata'na. Jangan ada sok-sokan kita menolak dalam hati, itu tidak boleh. Itu membiasakan kita itu tidak ridho terhadap keputusan. Harus ridho lapang dada, kita terima siapapun imamnya. Sholat itu barang baik. Sezolim-zolimnya orang ketika sholat, maka dia pada saat itu menjadi orang yang baik. Biarpun dia zolim, setengah zolim, ketika dia ditakdirkan jadi imam, misalnya nggak ada lagi imam, kita ikutin, sah sholat kita. Dalam mazhab Syafi'i ini, fasik bukan zolim lah, fasik misalnya. Ya zolim pun sama. Ketika dia sudah karena udah nggak ada lagi imam, tiba-tiba dia jadi imam, kita tahu, kita nggak boleh membenci, tetap ikut Allah. Ya udah, watona kita jalankan. Makanya ini penting bagi jamaah. Jangan merasa kita kemudian nggak suka terhadap seorang sehingga taghyirun niyah. Mungkin awalnya udah biarin dah gue redo, biarin imamnya dia. Begitu sholat, begitu lagi gerundel lagi. Ngapa dia imamnya ya? Itu taghyirun niyah juga namanya, berubahnya niyah. Ada, saya sering dikasih tahu kayak gitu sama jamaah. Gimana Tat? Nggak boleh begitu. Makanya jadi imam tuh jangan panjang-panjang, ya kan? Ida sholaita linnasi falyukhaffif, kata Rasulullah. Apabila kamu memimpin orang sholat, falyukhaffif, ringankan apanya? Semuanya ringankan. Ruku jangan terlalu lama ruku, sujud jangan terlalu lama sujud, sekedar tumaknina. Bacaannya juga begitu. Jangan, karena dulu sahabat Mu'az bin Jabal pernah ditegur gara-gara mengimami jamaah yang dibaca panjang benar. Ya. Karena jamaahnya pada saat itu ada pengembala, ada kuli. Akhirnya ini munfarid nih. Tuh, dia munfarid gara-gara Mu'az bin Jabal. Iya, dia mengundurkan diri dari jamaah. Ngomel lah Mu'az bin Jabal. Wah, inilah ada munafikun katanya. Ini orang munafik, kata Mu'az. Enggak terima yang dikatain gitu, dia lapor sama baginda Rasulullah SAW. Akhirnya yang diomelin siapa? Mu'az bin Jabal. Atuhibbu fitanan ya Mu'az?
Apakah kamu suka terhadap fitnah? Karena kelamaan, bacaannya lama. Itu nggak boleh begitu. Ketika kamu mengimami suatu kaum, faqra sabbihisma rabbikal a'la. Itu batas maksimal maksudnya. Bacaannya standarnya kayak gitu. Wadduha walaili idza tidak saja sampai Rasulullah mencontohkan ayat itu. Coba bayangin. Faqra sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wadduha walaili idza saja. Itu Rasulullah, hadisnya sahih. Sampai dicontohkan standarnya itu begitu. Standar maksimal, jangan kamu terus karena kamu merasa hafiz ya kan jadi imam di tengah-tengah kampung, jamaahnya yang pada orang sibuk semua dipaksakan. Akhirnya itu tadi timbul fitnah-fitnah sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ini penting buat imam. Ya sudah baca standarnya juz amma ya juz amma aja, nggak usah kita paksain gitu. Ya mudah-mudahan kita udah begitu udah enak. Zaman sekarang orang udah mau ke masjid sholat Jumat aja, masya Allah udah luar biasa. Iya, nggak usah diberberat lagi dengan beban-beban. Ada yang ke musola ke masjid lagi belajar latihan, ya kan? Latihan bagaimana sholat yang enak. Mereka begitu bacanya panjang bener, besok-besok malas dia kalau imamnya dia. Akhirnya kan begitu. Ini menghindari. Standar rukuk dan sujud itu meningkatnya berapa? Bacaan rukuk 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu standarnya. 3 kali bacaan itu standar tumanina. Ada, saya pernah juga tuh di daerah mana? Di daerah Kayu Putih kalau nggak salah. Sholat imamnya nggak terlalu tua. Sholat johor berapa? Hampir 10 menit, lama bener. Begitu sujudnya. Ini kita gundul juga sama sekelas. Enggak, maksudnya mau ngapain coba? Sholat johor itu nggak mau lama, hampir 10 menit. Rukunya lama. Oh berarti nggak paham. Ini nggak, orang-orang begini nggak ngaji berarti. Iya, meskipun orang tua, ya tetap saya bertanya. Sebagai orang yang paham, wah ya berarti nggak paham gitu aja. Tapi tetap kita ikutin. Ya, kita tetap nggak taghyirun niyah, tetap kita ikutin. Mungkin ini pelajaran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang modelnya orang sholat begini nih, lama bener, gitu. Ntar buat jadi bahan contoh lo ngajar dah, gitu. Ya itu namanya. Itu tidak tumanina. Jangan yang diikutin begitu malah salah. Biarin begitu mah, alirannya sendiri. Tumanina sholat itu sangat penting. Ya, saya pikir begitu ya. Nggak apa-apa, santai. Kita ngaji nggak harus terburu-buru menyelesaikan bab. Yang penting kita paham. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah bisa.